Nah, itu konek kan? Oh. Ditembak. Nah. Ibu maju itu sekarang diri itu tarik ini ada ahli data nama saya apa gitu Pak kan ya itu ya kayak Pak Bidi juga bisa sekali nih sekali ya jadi kita Pak bisa dulu bisa
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan merupakan amanah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap upaya kita menjadi lebih khusus dengan mempelajari pemahaman Al-Quran melalui acara. Semoga seluruh penonton menjadi semoga selalu bertuakan sama sebagaimana yang disampaikan pada bahwa pada prinsipnya makanan yang kita pelajari adalah sebagai pintu untuk masuk dalam mempelajari Al-Quran. Kalau tidak, kalau menurut penuturan Ibnu Abbas itu sebuah Rasulullah yang didoakan oleh Rasul dengan doa yang menjadikan beliau menjadi ahli tafsir nomor 1 pada sahabat. Dalam sahabat berarti bukan di kalangan ulama lagi, di kalangan sahabat. Kata Ibnu Abbas, at-ta'wil ala arba'ati aksamin atau anwa'in. Tafsir itu ada 4 macam. Tafsir yang pertama adalah alladzi ya'lamuhul Arab. Tafsir yang diketahui oleh orang Arab min kalamihi melalui bahasanya. Jadi dasar tafsir pertama itu bahasa Arab. Produknya yang terkenal kalau di kita tafsir Jalalain. Itu jenis tafsir pertama paling dasar. Tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, kemudian Mufradat di Al-Fadhil Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini pendekatannya pendekatan bahasa Arab murni, disebut dengan istilah tafsir diroya. Nah, jenis tafsir yang kedua adalah at-tafsir layu daru jahluhu, yang tidak diampuni kalau sampai tidak tahu. Ini pendekatan khusus ayat hukum. Lahirlah produk tafsir ahkam karya Imam As-Sabuni. Itu fokus aja ayat hukum. Atau kitab tafsir Sahih Bukhari itu juga fokus ayat hukum. Yang ketiga jenis tafsir alladzi ya'lamuhu rasikhuna fil ilmi, yang diketahui orang-orang yang fokus dalam ilmu. Ini bukan bahasa Arab saja, dia harus juga menguasai ilmu lain. Ilmu Quran, mustalah hadis, dan ilmu-ilmu lainnya termasuk ada namanya ilmu qiraat dan ilmu muhibah. Jadi qiraat itu nanti kalau tahsin dilanjutkan dia akan sampai ke ilmu qiraat. Kemudian yang keempat at-ta'wil la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Seperti alif lam mim. Kalau ada yang berani mengartikan alif lam mim, dipastikan dia bukan ahli tafsir. Kalau ahli tafsir itu ngerti, alif lam mim itu nggak bisa ditafsirkan. Dia jenis tafsir keempat. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya para sahabat ketika berhadapan dengan alif lam mim cukup mengatakan wallahu a'lamu bi muradi. Hanya Allah yang tahu maksud alif lam mim ini apa. Lalu kenapa ada sekurang-kurangnya mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong. Ada bagian yang kita tidak diberi izin oleh Allah untuk tahu.
Jadi belum apa-apa pas maca Al-Baqarah Alif Lam Mim sadar kurang teh. Aya bagian yang memang kita nggak diberi izin oleh Allah untuk tahu. Cukup di situ saja. Nah, berarti kita masuk dari pintu yang paling mendasar gitu. Tadi pintu bahasa Arab. Nah, pintu bahasa Arab itu salah satu pintu tafsir, disebut jenis tafsir diroyah. Jadi tafsir itu ada 3. Ada tafsir riwayah, tafsir diroyah, tafsir isaroh. Kalau riwayat itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan aqwal sahabat. Kalau diroyah, Quran dengan disiplin ilmu. Salah satunya bahasa yang paling utama bahasa Arab. Kalau isaroh mah seperti ada kejadian, pemanya musibah, gempa atau apa, lalu hari itu menjadi isyarat bagi kita, yang salah itu kita. Ma'asoba min musibatin, ini dalilnya. Musibah apapun yang menimpa, fabima kasabat aidinas, sebab perbuatan kita. Jadi hujan itu tidak menyebabkan banjir. Yang menyebabkan banjir itu kita tidak mempersiapkan saluran air untuk hujan. Jadi sederhana nama hujan teu dibere imah gitu. Anu kuduna tadina imah keur cai hujan ku urang kalah di imahan. Nya arasup ka imah urang gitu. Salah urang tuh. Fabima kasabat aidikum. Matak naha cenah nu nyieun imah make jeung aya kenteng, da apa bakal aya hujan. Nah, sana kemudian dibikin talang, da apa eta teh bakal ngalir ke kamanana. Terus saya aya apa? Drainase gitu. Sampai gorong-gorong, da apa tah? Eta bener kakara gitu. Ada yang memang bikin rumah sama sekali tidak bikin itu. Ya udah siap-siap, di gangna pasti banjir. Salah bukan salah hujan. Salah nyeun imah teu cerdas gitu. Nah, itu dipahami dari pabima kasabat aidikum atau aidinas. Ini jenis tafsir isaroh. Tapi nanti mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Kalau istiqomah, sekarang kan satu buku saya, Sabtu Minggu itu. Di bulan ketiga atau keempat, kenapa saya katakan atau? Karena kecepatan belajar bukan tergantung saya, tapi tergantung murid, metode ieu mah. Jadi saya akan terus bawa naik materi kalau terlihat sanggup, siap. Dari mana siapnya? Dari ukuran pada saat ada latihan kelas, masuk kelas di sini dan PR, rata-rata salahnya tidak lebih dari 5. Ini berarti naik terus materi. Tapi lamun salahnya di atas 5 rata-rata, wah ieu malu akan naik materi sampai hari kiamat. Makanya ya kalau memang pingin cepat ya kerja sama bareng-bareng semua. Karena saya nggak mau menzolimi. Ya menzolimi membebani kan. Buat apa saya terus naik materi ternyata belum bisa. Makanya metode saya ini mengikuti murid, bukan murid mengikuti guru. Biasanya kan cuma cek guru pemberian materi, ente ya mah cuma cek murid gitu. Yang sudah saya lakukan sampai angkatan ke-22 itu kumacek murid gitu. Dan alhamdulillah efektif. Makanya ada satu pesantren yang punten dalam tanda kutip yang menjadi unggulannya itu tahfidz gitu. Lalu kemudian para gurunya belajar ke saya bahasa Arab berapa tahun. Sekarang 2 yang menjadi daya tarik dari pesantren tersebut, tahfidz dan bahasa Arab untuk baca kitab. Ya kalau kita sih alhamdulillah kan berarti dikembangkan gitu. Begitu pula tempat lain murid saya ada yang padahal ibu-ibu Bu, usianya mungkin sekitar kepala 5. Memang sudah pernah belajar dulu kemana baru berjodoh belajar dengan saya beberapa tahun kemudian, itu pun baru belum 1 tahun belajar dengan saya karena memang cukup kreatif, lalu berani buka kelas sendiri di bawah yayasan yang dia buat gitu. Tahunnya cukup berminat, punya murid sampai 130 orang, berapa angkatan itu. Dan saya sering ngisi di tempatnya itu. Alhamdulillah, jadi bisa ngamuridkeun deui. Kalau saya bersyukur siapa tahu gitu kan, dari tempat ini akan lahir para pengajar bahasa Arab yang akan disebar ke daerah Cimahi. Bukan bahasa Arabnya saja, tapi juga kajian kitab, penuh kabayang.
dipanggil ti dieu teh aya nu hoyong ngisi tafsir Ibnu Katsir di masjid mana. Ya di mana, aduh alhamdulillahnya. Jadi menara ilmu gitu teh. Pintunya memang bahasa Arab. Makanya kalau guru saya almarhum Ustaz Abu Bakar LC pendiri Imarat itu sampai mengatakan tidak layak jadi ustadz namun can diajar bahasa Arab sampai gitu. Karena ya Qur'annya kan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Kami jadikan Qur'an berbahasa Arab. Jadi kan pintu masuk ke Qur'an teh gitu. La'alakum takilun untuk supaya kalian paham ini kan berarti Arabian. Karena Qur'an dijadikan Arabian ya wayahna masuklah dari pintu Arabian ini. Baik itu la'alakum takilun supaya paham terhadap Al-Qur'annya ataupun litundiro umal qura supaya memberi peringatan atau memahamkan yang lain setelah kita paham. Tidak perlu banyak. Balighu anni walau ayat. Cukup satu ayat tapi balighu. Balighu itu bukan menyampaikan biasa. Kalau menyampaikan biasanya hadisu. Kalau balighu menyampaikannya harus ditarget bahwa yang jadi objek dakwah itu paham terhadap satu ayat itu. Makanya balighu mah sebenarnya lamun bahasa Sunda mah pahamkeun batur. Nah, jangan saayat. Ngan konsekuensinya orang sorangan kedah paham heula. Nah gitu. Walaupun cuma satu ayat. Nah, jadi bahasa Arab yang kita pelajari ini adalah bahasa Arab untuk Al-Qur'an. Cuma dikemas di dalam buku saya dengan kalimat mudah baca kitab. Kenapa harus ke arah kitab? Bukan Al-Qur'an maksudnya kitab ieu mah. Tapi kitab tafsir Al-Qur'an kalau arahnya mau ke pendalaman Qur'an. Kitab sarah hadis. Tafsir juga sama. Cuma istilah hadis itu sarah terhadap hadis. Kitab apa terserah. Jadi nanti kita dengan bahasa Arab yang dipelajari pada saat berhadapan dengan suatu ayat, kita masuk dulu dari pintu tafsirnya. Dikaji, dibaca, setelah punya bekal, barulah kita dalami suatu ayat itu, dibongkar gitu ke orang. Baik makna dibalik lapad, hukum dibalik lapad, hikmah dibalik lapad, keterkaitan lapad tersebut dengan ayat yang lain, kemudian faedah dalam kehidupan yang real nyata itu seperti apa lapad tersebut. Nah, dari bahasa Arab itu bisa nanti dibongkar. Begitu. Nah, bahasa Arab apa yang akan kita pelajari untuk sampai pada kitab dan tadi Al-Qur'an. Nah, Quran menyebut kemarin Qur'anan Arabian. Nah, Arabian itu, nah disinilah ada istilah ruang lingkup ilmu bahasa Arab. Jadi biar tergambar gitu. Jadi di buku ini akan diberikan pengajaran seperti apa? Secara peta konsep dan peta pemikirannya sekarang diberikan gambaran dulu. Jadi saya tidak langsung masuk ke materi, makanya ini pengantar kedua. Pengantar kedua biar tergambar dulu. Nah, dari mulai pengertian bahasa saya sederhanakan saja, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya bahasa secara umum dipahami sebagai alat komunikasi. Bahwa dengan bahasa itu akan dipahami dan diketahui apa yang bergejolak di dalam hati seseorang dan beredar dalam pikiran seseorang. Kita nggak akan tahu isi hati seseorang kalau belum curahan hati dengan bahasa kan. Kita nggak tahu apa yang dalam pikiran orang sebelum dia berbicara dan mengemukakan pandangan dia seperti apa. Dengan bahasa itulah akan diketahui isi hati orang dan isi kepala orang. Sederhananya bahasa berarti alat mengkomunikasikan keinginan seseorang dan pikiran seseorang. Bahwa keinginan dan pikiran itu boleh jadi sama, upamanya tentang makan, ingin makan, tetapi dengan lapad yang berbeda. Orang Sunda nyebutnya tuang, neda. Orang bahasa Indonesia nyebutnya makan. Orang bahasa Inggris nyebutnya eat. Orang bahasa Arab nyebutnya kulu wasrobu, makan, akala. Berarti lapad boleh berbeda, tapi makna sama. Makanya ada prinsip umum dalam bahasa, muttahidun min haitsul makna wa muftarikun min haitsul lafzi.
Sama dari segi maksud, tapi beda dari segi pelafalan. Berarti kalau begitu mempelajari struktur bahasa, intinya semua sama. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, semua sama. Hanya beda lafaz. Gramatikanya sebetulnya intinya akan sama. Karena toh dia menunjukkan atau memberitahukan maksud yang sama, keinginan yang sama. Hanya dengan lafaz yang berbeda dan struktur yang sedikit berbeda. Upamanya, orang Indonesia itu subjek predikat. Ibu berkata, subjek dulu, baru predikat. Orang Arab, qolat ummu. Jadi predikat dulu, baru subjek. Hanya beda penempatan. Tinggal nanti penyesuaian saja. Predikat subjek, kalau ke kita subjek predikat saja biar dipahami. Qala Allahu ta'ala. Qala dulu, predikat dulu, baru subjek Allahu. Tapi dalam penerjemahan gak usah ikut ke bahasa Arabnya, sesuaikan saja. Karena kita polanya subjek dulu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, gitu. Jangan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti malah jadi bingung. Artinya tinggal penyesuaian saja. Tapi unsur inti dalam struktur bahasanya sama, subjek, predikat. Mungkin ada objek, mungkin tidak. Mungkin juga ada tambahan keterangan, mungkin juga tidak. Jadi semuanya sama gitu. Makanya ada teori Noam Chomsky tentang keuniversalitasan bahasa, keumuman semua sama. Tetapi beda dari segi pelafalan, itu bahasa. Kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab berarti adalah alat komunikasi atau bagaimana orang Arab mengkomunikasikan keinginannya dengan bahasa mereka yang ada di Jazirah Arab itu. Berarti berlakunya di situ. Namun bahasa Sunda berartinya bagaimana orang Sunda mengkomunikasikan keinginan dan pikirannya. Nah, cuma bagaimana bahasa Arab, kenapa penting bahasa Arab untuk dikaji? Padahal itu adalah alat komunikasinya orang Arab. Masalahnya Allah telah menginternasionalisasikan bahasa Arab melalui Al-Quran. Kapaksa orang kudu diajar. Karena ini berkaitan dengan Al-Quran, bukan Arabnya. Ya kan? Kenapa kita belajar bahasa Arab? Bukan masalah Arabnya kan? Gak tahu kita ke Arab atau mual gitu ta. Kepentingan kita yang paling utama adalah Al-Quran. Karena Allah sudah menginternasionalisasikan, jadi sudah bersifat internasional, berlaku secara umum untuk sadunia. Ya kita mau tidak mau harus belajar bahasa Arab kalau mau masuk kepada Al-Quran. Karena inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Allah sudah jadikan Quran Arabi, berbahasa Arab, ya kita harus masuk. Walaupun bahasa ini sebetulnya digunakan oleh orang yang ada di Jazirah Arab, tapi menjadi penting bagi kita bukan berkaitan Arabnya, tapi Qurannya. Cuma ya wajarlah kalau kita ada semacam penghormatan, penghargaan kepada orang Arabnya, karena memang nabinya juga orang Arab, karena memang bahasa di Quran juga bahasa Arab. Wajarlah namun orang menghormati mah gitu. Tidak usah kemudian mempermasalahkan mau bajunya, mau mungkin kebiasaannya, mau mungkin ayat istilah Habibna gitunya. Nah, terserah, tapi tidak wajar kalau kita menghormati itu. Sampai guru abdi mah peropuan gitunya. Dering HP nage dering Arab, parfumna parfum Arab. Sampai eta, Bu. Abdi lamun suntangan ke anjeunna gitunya, itu harum tangan itu 3 hari itu belum hilang. Enak gitu baunya, bener gitu bau Arab tuh. Terus waktu tesis saya diuji waktu itu kan. Kemudian ya biasa ada yang salah harus direvisi, dicoret-coret kan si kertas kita gitu. Dah, saya nggak mau buka, liur sudah, karena capek nyen tesis kemudian coret-coret antep pula sim kuring deh, simpan deh. Seminggu kemudian baru saya buka, apa sih yang harus saya perbaiki. Barang dibuka teh seungit keneh, parfumnya kayak parfum Arab. Sabar cinta ya. Jadi apakah boleh? Ya menurut saya wajar lah. Lepas ke rumah lagi pakai gamis Arab beliau teh. Itu. Jadinya sah-sah saja dan kenapa tidak kalau kita dengan perilakunya dengan segitunya gitu sampai kecintaan ke arah situ nggak masalah.
adalah kewajaran, tapi intinya kita karena berkaitan dengan Quran itu saja, biar jadi ibadah gitu. Sehingga ibu bapak sekalian ketika ada di tempat ini, detik-detik yang kita alami di tempat ini selama pembelajaran bahasa Arab insya Allah bernilai ibadah, karena tujuan pokoknya adalah untuk Al-Quran dari pintu bahasa Arab. Berdasarkan kemarin pada pelajaran kedua ada dalil inna ja'alnahu Qur'anan Arabian, Allah menjadikan Quran berbahasa Arab, maka kita harus masuk dari pintu itu untuk memahami Al-Quran dari pintu bahasa Arab. Jadi insya Allah setiap gerak, langkah, diamnya, kemudian bukuna jeung sajabana, pokoknya nepi ka pengorbanan di rumah insya Allah bernilai ibadah. Nya kan meureun hoyong nama ngarariung di bumi keluarga teh. Akhirnya istri, anak, suami, anak, incu meureun harus rela bapana atau kakekna untuk memperdalam Quran melalui pintu bahasa Arab. Semoga kerelaan itu juga menjadi nilai ibadah, karena sama-sama mendukung untuk kajian terhadap Al-Quran tapi dari pintu bahasa Arab ini. Kemudian pengertian ilmu bahasa Arab dan ruang lingkupnya. Ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang berhubungan dengan penjagaan lisan dan tulisan dari kesalahan. Jadi sebetulnya lebih dulu bahasa Arab daripada ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai alat komunikasi orang Arab itu sudah ada sebelum ilmunya. Ya kan saya katakan bahasa sebagai alat percakapan, alat komunikasi. Ada lebih dulu di zaman jahiliyah itu. Tapi ilmu bahasa Arabnya belum ada. Kenapa? Belum dianggap penting, sebab saat itu tidak ada orang yang salah dalam melafalkan bahasa aslinya. Terjadi kesalahan di generasi sahabat, itu pun belum banyak. Yang benar-benar terjadi banyak kesalahan di generasi tabi'ut tabi'in. Jadi zaman jahiliyah aman, zaman Nabi aman, zaman sahabat aman, muncul juga cuma 1-2 tapi relatif aman. Zaman tabi'in aman, tahti tabi'ut tabi'in itu aman. Nah, karena di zaman tabi'ut tabi'in banyak mualadun, blasteran Arab dengan non Arab. Anaknya mulai di dia muncul ente tina anta gitu. Dan karena itu kan jadi gawe tara rusak bahasa teh. Mimiti yang muncul aya fusha aya amiyah. Fusha anu masih disiplin berdasarkan disiplin. Ari amiyah mah teh tos lu gue dina bahasa Indonesia mah. Nah di generasi mualadun ieu gitu. Nah, muncullah dari situ berdasarkan kepada arahan dari Ali bin Abi Thalib agar dijaga bahasa Arab teh. Ali memerintahkan kepada muridnya bernama Abul Aswad Ad-Duwali untuk menyusun materi-materi terkait bahasa Arab yang dipakai dan hidup pada saat itu biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelafalan maupun tulisan. Jangan sampai kemudian orang semangat jihad fisabilillah misalkan. Jihad fisabilillah padahal harusnya fisabilillah, dan tidak diajar bahasa Arab teh. Hanasnya semangat fisabilillah gitu. Ya, artinya bahwa kesalahan pelafalan ini mesti diminimalisir melalui ilmu bahasa Arab. Lahirlah disiplin ilmu ini bernama, nah ini nama-namanya banyak gitu, jadi ada 13 totalnya. Tapi dari ke-13 ini yang paling penting di antara semua ilmu itu adalah sorob dan i'rob atau nahwu. Nah di buku ini, jadi ini saya ambil rujukan dari Jami'ud Durus Imam Al-Ghulain ini kitabnya. Nah jadi yang paling penting dari 13 itu adalah nahwu sorob. Nah buku ini inti-inti bahasa Arab dari nahwu sorob yang saya ambil untuk bisa diterapkan dalam maca kitab. Karena kalau misalkan benar-benar materi ilmu nahwu sorob nggak begini, pasti tebal itu, pasti tebal. Maka buku ini sebagai salah satu metode penyusunan dengan cara psikologi, bukan mantiki. Jadi psikologi itu materi disusun menurut kebutuhan, bukan menurut sistematika disiplin ilmu. Karena kalau menurut sistematika disiplin ilmu pasti jenuh, pasti lama,
bosen gitu akhirnya mopo di tengah jalan bubar biasana. Nyebut hese geningnya bahasa Arab teh gitu bisa jadi ada kesalahan dalam penyusunan materi. Komo lamun keur mah penyusunan materina siga kitu kata mah guruna teh keur mah gawak, jangkung, badag, hidung, kumisan, sorana tarik, sakalian datang kaharop. Wah, stres si murid teh bubar pasti teh. Jadi cenah bahasa Arab teh hese padahal mah ada guruna atuh. Coba atuh lamun penyusunan materina bener, guruna nyerangkeun kalem, komo bari ngebodor, komo bari kasep mah, komo bari naon misalkeun terus mere soal-soal teh hese-hese teuing, kadang sok dibantu pan kenah kitu arahna jelas ka mana ye jamaah teh dibawana ye jelas arahna, insya Allah menurut saya tidak akan menimbulkan rasa kapok dalam belajar bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ngeklik di Google bahasa yang paling sulit di dunia, tiba-tiba muncul bahasa Arab, tas si Google teh sigana nalitina guru nu tadi gitu. Teh apalin aya buku anyar ieu. Google. Kemudian keahlian apa saja yang menjadi tuntutan dalam belajar bahasa Arab? Pertama, maharatul kitabah. Mun bahasa Inggris berarti pinter writing ya, menulis. Sama sebetulnya kalau kemampuan umum bahasa mah. Cuma yang dimaksud kitabah di sini adalah bagaimana kemampuan tadinya bahasa Indonesia di bahasa Arabkeun. Insya Allah di sini diasah melalui buku ini. Jadi raos ke pemi aya anu upamana misalkan ieu abdi kedah ieu abstrak tesis atau abstrak skripsi kedah ku bahasa Arab, soke tulis bahasa Indonesia ke ku abdi diarabkeun gaya. Iya, kantun sabaraha lembar eta mah. Tapi dah memang aya teh kitu teh kade. Upami arahna bade kadinya sebenarnya lumayan gitu tah. Kan simkuring teu kabita gitu. Karena memang sejak awal dengan istri gitunya sudah sepakat gitu bahwa bahasa Arab ini diarahkan untuk Al-Quran dan umat silahkan mempelajarinya tanpa harus dibebani oleh hal-hal yang bersifat materi. Jadi mangga kumamurid gitu ta. Makanya kalau misalkan esok anu naros sabaraha datara diwaler gitu. Da memang kumamurid eta mah layastari itu. Kumasana lamun ukur cai mangga alhamdulillah tapi da ku Allah pasti mau diantep. Dan memang tidak pernah dibiarkan. Walaupun metode begitu saya dikritik oleh kawan saya, atuh tarif sanetum da antum teh meunang diajar atuh ieu moal cara kieu we sing teh. Rencangan anu nyarios kitu setahu saya belum punya rumah. Tapi alhamdulillah saya dengan metode begini alhamdulillah. Dan oleh Allah diberi rezeki bukan rumah saja dan lain-lain juga ada. Artinya tidak mesti gitu. Tidak mesti bahwa pengabdian terhadap suatu ilmu dibiarkan umat untuk memilih sendiri, tiba-tiba kemudian kita miskin, enggak. Apalagi itu kalau di jalan Allah tidak akan salah. Nah makanya gimana kalau saya mau ditarifkan mangga we nu kitabah terserah itu mah. Mau dibuka ya sendiri misalkan menerima jasa translate dari Indonesia ke Arab silahkan, itu mah hari ilmu bahasa mah bebas nanti siga ilmu fikih. Kalau ilmu fikih memang ulah, ilmu bahasa mah mangga dipakai agama hayu eta mah, dipakai karena guide hayu eta fleksibel ilmu bahasa teh gitu. Kan tapi kalau mau masuk ke tafsir mending jaga aman saja. Kumaha cek murid eta mah. Nah, kemudian maharatul qiraah. Arah maharatul qiraah itu berarti kebaca. Reading berarti kan? Tapi baca di sini maksudnya adalah baca kitab gundul. Kenapa sih kan aya nama ayat terjemahan? Mun anu diterjemahkan memang nu umum nu laku. Tapi kan terbatas ilmunya itu saja. Sedangkan makna suatu ayat kita butuh menurut pandangan ulama yang lain. Nah, boleh jadi pandangan ulama lain di kitab lain dia lebih tebal. Mungkin 9 jilid, mungkin 15 jilid, mungkin 30 jilid. Yang menurut percetakan gak mungkin dia diterjemahkan. Bisa itu ayat pasar. Hanas diterjemahkan teh anu meuli pan rugi banar ta. Sedangkan kitab-kitab begini banyak.
Banyak yang seperti ini. Kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan harus dibuka dulu ya, buka kalau antep ada. Nanti kalau itu sudah selesai, insya Allah kita ini. Nah, jadi maharatul qiraah itu arahnya adalah ini yang memang jadi tujuan pokok kenapa judulnya juga mudah baca kitab. Ke sini arahnya. Jadi dua arah ini yang memang saya sentuh di buku ini. Nah, sementara yang ketiga maharatul istima'. Nah, ini enggak, karena istima' itu kan listening, mendengar, dia harus ada orang Arabnya, harus ada labnya, berat. Kalau istima' mah harus kayak gontor. Jadi harus di karantina bahasa. Istima' mah gitu. Apalagi kalau maharatul kalam, ke conversation, ke hiwar, ke ngomong, itu harus kayak gontor di kerem eta mah. Komplek lah gitu, komplek pesantren di mana mulai dari pintu gerbang sampai ke belakang itu nggak boleh ada yang ngomong selain bahasa Arab. Pasti berhasil. Jadi kalau misalkan pembelajaran umpamanya yang saya alami di Imarat dari jam 7 kita berbahasa Arab sampai jam 12. Iya, karena memang ketat gitu. Di kelas kita nggak ada omongan selain bahasa Arab. Tapi kan pas pulang setelah jam 12 balik deui ke rumah tiku bahasa Sunda. Assalamualaikum daramang. Nah, ini lamun make bahasa Arab dah bingung rek jeung saha coba. Nah, kelemahanna ari teu di karantina mah kitu matak biasana engke jadi kaku deui. Karena lingkungannya tidak diciptakan. Nah, makanya kalau misalkan belajar bahasa Arab tanya dulu. Mau apa, mau bisa apa, arahnya mau kemana. Berapa kali pernah saya ada yang, Ustaz saya mau belajar bahasa Arab. Mau apa belajar bahasa Arab? Ya saya mau ke ini, ke Timur Tengah. Oh bukan di sini. Karena arah saya itu ke kajian kitab gitu. Dan beda lagi metodenya, tempatnya, sarana prasarana juga beda. Kemana tuh Pak Ustaz? Cenah mangga ka Imarat teh memang eta arahna kana kalam kana hiwar. Lengkap soalnya. Dan diciptakan gitu ruang kelasnya. Insya Allah berhasil. Nah, makanya saya tidak sentuh bagian ini walaupun bukunya insya Allah ada gitu, metodenya juga ada, tapi tidak terlalu repot kalau harus bisa semua. Karena buku ini arahnya di dua tadi, maharatul kitabah dan maharatul qiraah. Jadi lebih fokus gitu. Nah itu, ini catatan saja ya. Nah, bentar, tadi ya saya mudah-mudahan sudah selesai ini. Kita ambil contoh misal ya. Sekarang program ini sudah ada di HP. Jadi Ustadz kadang-kadang kalau misalkan disuruh ceramah misalkan, kadang sok tara ka perpus gitu tah. Komo lamun gaduh supir maraos gitu nya mun dina mobil dina motor. Ieu naon sih materina? Oh anu kantun dibuka we dina HP teh ieu. Tangke menuna. Nah, naon yang diisungkeunna misalkan pelajaran akidah, kantun klik akidah. Naon wae kitabna, kantun dikaji gitu di ieu. Nu disungkeun ku masjid naon ieu teh? Baitur Rahman cenah tafsir, klik ke tafsir. Tafsir naonnya itu? Cari we, cari. Tafsir Ibnu Katsir we. Nah, iya Ibnu Katsir. Padahal kan seueur nya. Oh, seueur nya, tah seueur. Da tafsir teh kan. Tafsir Ibnu Katsir ku abdi teh misalkeun. Tafsir Ibnu Katsir klik. Muncul kan? Hoyong naon ye? Oh, bade Ramadan ya misalkeun. Surat Al-Baqarah berarti. Cari 187, 83 berarti. Nah, 183. Muncul. Nah, ieu tafsirna. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummati wa amiran lahum ya naon teh Ustaz. Nah, mangga we. Ayeuna teh itu tos dinu HP.
Makanya sate acan ngajelaskeun teh Ustaz teh raos ayeuna mah. Gitu kan teh ieu naon maksud ayat ieu teh aya gitu. Atuh da ari lepas tangan Ustaz ngajelaskeun Quran teu wantun mun abdi gitu. Bukan sanes. Nya lepas tangan teh maksudnya cukupnya ningali ayat ieu. Duh, teu acan wantun. Kedah perbandingan heula we ka tafsir soalna nu matang oge ceuk abdi mah cigana moal wantun sami da pun guru ge almarhum Ustaz Usman tos kiai ketua dewan fatwa juga di salah satu ormas lah gitunya, tapi tetap beliau merujuk kepada kitab tafsir, bahkan untuk terjemahan juga tetap nyanak di depak naon supados teu ieu kitu teu lepat sampai sebelum akhir hayat tetap begitu beliau. Makanya naonnya bukan tidak tahu gitu, tapi orang tetap kudu terarah, terukur aya perbandingan gitu. Apalagi kalau urusan dengan menjelaskan ayat, makanya butuh tafsir kieu gitu. Tapi kan raos ari tos tiasa maca kitabna. Tos terang hartosna siga maca koran we gitu teh. Fakana man sa'a soma, maka saat itu pada turun ayat ini yang mau boleh saum, waman saat ama miskinan, yang mau tinggal memberi makan satu orang miskin, fa'adza adzalika anhu, cukup gitu pada saat turun ayat ini. Nah kan aritos ieu mah kagamar gitu cara macana, hartosna jeung sajabana. Tiasa insyaallah. Da abdi ge asalna teu tiasa. Nya kan sadayana ge tiasa asalna teu tiasa. Da usan pesantren, teu simpen teu pesantren. Riwayat SD, SMP, SMA gitu, malah pernah jadi anak band heula pan kamari ge dicarioskeun. Pokoknya menu penting satu teh kamari masih emut naon Bu? Himmah, semangat. Iya, semangat mencari ilmu karena sapedah pada suka kebanyaran sejam setengah. Dacan uihna deui tah. Dacan ke semangat nu lainna ke kumaha lamun aya halangan, rintangan, godaan, cobaan, wayana eta semangat kudu bertahan. Karena iblis pasti moal ridho ya. Wah, ieu jamaah ieu rek ngalalarti kana Quran ke heula cek iblis teh. Pasti we digoda, mun ti digoda dina lebah panon, nah usah tiba-tiba ngaletikan cenah. Ngaletikan eueuh. Didiukan pelebah dia, Pak. Tunduh ti iblis eta teh. Lamun teu dipalih dia iblis teh. Diuk dengan robah-robah tidak tadi cenah kitu. Lamun teu di dia pindah ka dia. Sabaraha cenah beresna kitu dah. Sing kieu teh mayahna teh mah. Sering-sering ngadoa ka Allah gitu. Moal ridhoan iblis teh. Sebab naon lamun tos lulus dina ilmu aduh rugi manehna gitu. Jadi bagaimana membinasakan iblis itu ya satu dengan istighfar. Kalau iblis melihat kita istighfarna lolos, berarti yang kedua dia akan membinasakan melalui jalur kebodohan dan penyesatan dalam memahami suatu ayat atau hadis. Nah, caranya ya ku ilmu berarti. Ilmu yang paling efektif berhadapan dengan Quran bahasa Arab. Bukan saja karena misalkan, ambil contoh kasus, menurut ibu hukum kerudung apa? Iya, hukum pakai kerudung apa? Wajib kan? Nah, kenapa ibu berani menyebut itu wajib? Landasannya apa? Al-Quran, surat. Bingung. Al-Ahzab mah dicadar. Ani sama eta mah bab nikah. Naon coba? Naon cing Bu? Suratna masalah kerudung mah An-Nur. An-Nurna ayat sabaraha? Ayat 31. Nah, pada kalimat mana sampai mau diwajibkan dihukumi wajib? Aduh itu ya ianya. Ada ieu teh aya spidol atau esan spidol. Nah, pointer ya. Aduh. Nah, lembut. Ya. Bisa gitu. Ya, nah. Kerudung itu wajibnya mulai dari sini. Wal yadribna.
Dari mana lahir hukum wajib? Dari kata wal yadribna, di situ ada lam. Dalam ilmu nahu lam ini disebut sebagai lam amr, lam jazm. Artosna amr, perintah. Wal yadribna, dan hendaklah. Nah hendaklah eta tinu lam ieu. Mereka menjulurkan bihumurihinna, penutup kepala. Nepi ka mana? Ala juyubihinna, nepi ka saku. Ieu kan saku. Ya biasa ari saku teh ilaharna kan di dieu. Sabab lamun disebut punten dada keur istri mah bakal goreng lalaki teh bayanganana. Mata Quran mah sopan nyebutna saku. Oh. Eta hebatna Quran teh. Maksudna berarti nepi ka dieu. Kan dina terjemahan mah anggaran dibidieulkeun kata etana gitu. Akan negatif bayanganana, Quran mah dihindari nu karena itu teh. Mata nu disebut syar'i mah dari sini sampai ke sini. Dalilna naon tadi? Ala juyubihinna. Nepi ka tadi lahir wajib teh ti mana? Aya elam teu piraku elam jadi wajib. Coba teh aya elam. Teu wajib berarti. Kusabab aya elam dina wal yadribna jadi we wajib. Keur saha wajibna teh keur orang Arab hungkul da aya nyebutkeun kitu kan? Tingali awal ayat kullil mu'minat. Mu'minat itu sifat bukan tempat. Siapapun perempuan yang beriman dipanggil oleh ayat ini. Apalagi di sini ada alif lam lil. Lil ini kan ada alif lam cuma alifnya dibuang karena ada li. Asalnya aya alif lam al jinsiyah. Secara bahasa Arab al jinsiyah berarti maksudnya ini mencakup semua jenis perempuan beriman dimanapun dia berada. Maka hukum wajibnya berkerudung berlaku untuk siapapun perempuan yang beriman, mau di Arab mau di luar Arab. Makanya lamun aya menyebutkan hukum kerudungna hanya untuk orang Arab saja, tamanehna teh berarti teu ngarti kunaon ieu elam. Komo lamun wantun nyebutkeun kerudung tidak wajib, berarti manehna ge teu ngarti elam ieu naon maksudna gitu. Tah ieu berarti kedah diajar heula di dieu ngariung sareng. Bisi aya nu nyebutkeun teu wajib gitu. Tapi ulah disebutkeun namina soalna aya ustad nu kitu teh. Wantun gitu nyebut teu wajib. Aneh sim kuring mah. Nah wantun gitu nyebut teu wajib padahal teu kedah waka make ilmu tafsir, make nahu ge siga bieu selesai. Komo lamun make tafsir kan iya berarti orang masuk kana riwayat teu. Naon ieu wal yadribna teh cek di dieu gitu tah. Kumaha cek nabi, kumaha cek sahabat, wah selesai eta mah. Karena baru dengan menggunakan ilmu nahu saja itu sudah selesai. Nah itulah kenapa Quranan Arabian. Jadi tidak sembarangan kenapa ibu mengatakan kerudung wajib tetah aya alasanana cek ilmu nahu teh. Gitu. Baik, sementara itu dulu gambarannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Silahkan ada pertanyaan dulu. Terus palinter, alhamdulillah. Tapi kabayang, nah make kedah ngange bahasa Arab kan kabayang nah. Mohon. Ini hanya contoh kasus saja. Soalnya sebal atuh sim kuring make jeung aya ongkoh dikenal ahli tafsir tapi wantun nyebutkeun kerudung teu wajib gitu. Aneh sim kuring masalah mah. Komo lamun S1, S2, S3 geuna ti Timur Tengah pan aneh teh. Eta. Lan? Nya profesor deh tapi ulah nyebutkeun Quraish Shihab kade. Aneh sim kuring mah gitu. Ya mudah-mudahan dipapasian hidayah. Makanya cukup lah kunahu oge teu kedah main tafsir ge. Nah eta melalui pintu bahasa Arab pentingna teh. Tapi nya kitu ulah dipisah-pisah di awal ayat tadi sampai kan titik inti ulah dipisah-pisah gitu. Gimana Ustaz? Ada pertanyaan apa yang bisa melatar
keilmuannya juga luar biasa. Kenapa bisa sampai ke kesimpulan seperti itu, Ustaz? Gimana ya? Kadang ahli ilmu itu terpengaruh oleh gurunya, oleh lingkungan mazhabnya, oleh latar belakang di mana dia tumbuh dan berkembang keilmuannya. Itu kadang tuh terpengaruh. Makanya jangan heran kadang-kadang ada terjadi inkonsistensi pada seorang ahli ilmu. Bukan tidak paham, bukan tidak tahu. Kadang-kadang karago ku guru hari rek ngomong beda jeung guru teh asa kumaha kitu tah. Tapi secara ilmu itu teu bisa gitu. Kadang mau mengatakan yang beda dengan latar belakang organisasi atau tempat dia tumbuh dan berkembang ilmunya kadang berat gitu. Ada hal-hal demikian yang bisa mempengaruhi pendirian seorang ahli ilmu. Nah, saya tidak tahu beliau ini, saya yakin beliau paham maksud ayat ini, saya yakin. Gak mungkin ya, karena memang Arab, karena memang S1, S2, S3 juga di Arab, saya yakin beliau paham ke arah situ. Apa yang mempengaruhi beliau sampai kok begitu perkataannya? Itu yang harus dicari tahu. Apakah mungkin faktor bacaan, karena di dalam tafsirnya itu kan ada campuran antara rujukan tafsir Ahlus Sunnah dengan Syiah. Itu rujukannya itu yang digunakan secara umum 2. Dan ini akan berpengaruh jelas, akan berpengaruh karena saya mengkoleksi. Jadi abdi tafsir Al-Misbah itu gaduh 2 set. Dan buku-buku lain beliau itu ada gitu. Aduh itu menyayangkan ya. Nah, tapi ya husnudon saya ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat biasa berpikir dan bacaan apa yang suka digunakan. Itu kadang bisa berpengaruh. Ada kasus tapi si Ime bukan ahli ilmunya, jamaah. Seorang perempuan yang memang di tanah air dia berkerudung barang kuliah S2 ke Amerika jadi teu ditiung dan memang cek profesorna teu wajib. Tapi ya kan memang sanes ahli ilmu tapi berpikir latar belakang pemikiran tiba-tiba berubah. Karena ada perubahan lingkungan dan perubahan siapa yang mengajarkan. Kan berarti faktor tersebut sangat mungkin mempengaruhi. Nah, makanya ya kenapa mungkin itu hikmah dibalik ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah diberi hidayah agar tetap di jalan yang lurus, tak mungkin hikmahnya. Sampai 17 kali minimal dalam sholat wajib orang kan sehari. Karena boleh jadi sangat mungkin kita akan berubah oleh apapun. Makanya terus orang ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ngadoa Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, sabit qalbi ala taatika. Bahkan seperti dan terus-terusan kita Robbi zidni ilman warzuqni fahman terus begitu. Biar tidak terpengaruh oleh hal-hal tadi. Makanya tidak sedikit yang kawan diskusi saya suka mengatakan, apal saja ya tetep temenang tapi lamun ayeuna ku saya disebutkan salah, bubar jamaah. Nah, sok aya nu kitu teteh. Kadang-kadang begitu. Jadi artinya saya yakin husnudon beliau tahu itu. Tapi kenapa kok dalam jawaban berbeda-beda? Boleh jadi mungkin pengaruh lingkungan dalam pluralisme, liberalisme dan lain-lainnya yang memang lebih mengedepankan nilai toleransi ketimbang kebenaran itu sendiri. Boleh jadi seperti itu. Padahal ya tidak mestilah bahwa toleransi ya toleransi, tapi prinsip ilmu harus teguh. Lakum dinukum waliyadin pageh. Bahwa kita tidak akan mengucapkan selamat Natal apapun alasannya. Kan itu urusan agama yang lain. Seperti halnya mereka juga tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan itu urusan agama kita. Lalu di mana letak toleransi itu? Ya udah jangan saling ganggu. Nah kan boleh jadi ada pemahaman yang berbeda tentang makna toleransi. Rupina kadah tidinya heula di omeanana. Boleh jadi di situ gitu husnudon saya. Itu Ustaz. Ada lagi? Silakan.
Ya. Kan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab ya. Iya. Tapi ada orang Arab yang tidak bisa memahami Al-Quran. Iya. Saya pernah pengalaman. Saya punya teman dari Arab. Ada teman saya dari pesantren. Iya. Sudah ngobrol. Iya. Ngobrol itu nggak nyambung gitu. Iya. Kata orang Arab itu bahasa Fus'an katanya. Iya. Nah, itu maksudnya apa? Iya. Betul. Jadi apa ya? Seperti halnya kita aja orang Indonesia, tapi kadang ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Baik dalam struktur, gramatikal, gaya bahasa, kadang kita nggak ngerti. Atau orang Sunda ngerti ku bahasa Sunda na. Cek urang kota teh naon kabancang biasanya gitu ta. Mungkin ada yang nggak ngerti baik secara struktur maupun lapan gitu. Sama orang Arab juga begitu, apalagi dia berhadapan dengan Quran. Ya, Quran itu bahasa Arab, tapi gaya penyusunan bahasa Arabnya Al-Quran itu khas. Khas kalau disebut gaya mah itu mah gaya Allah itu mah. Makanya kan Quran mah orisinil pisan, teman. Nabi itu satu huruf pun tidak ikut campur. Nabi itu satu huruf pun tidak ikut campur. Eta mah mutlak eta mah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab iya, alif lam mim, alif yang sama, lam yang sama, mim yang sama, iya. Tapi gaya bahasanya kalau mau disederhanakan ini gaya bahasa Tuhan, gaya bahasa Allah. Dan dia memiliki satu makna yang sangat dalam dan begitu luas. Kadang orang harus berpikir sejenak untuk memahaminya, walaupun dia orang Arab. Makanya pada saat ditantang fa'tu bi suratin min misli, buat oleh kamu satu surat yang serupa. Kenapa tidak ada yang bisa walaupun itu orang Arab, padahal Quran berbahasa Arab? Beda, ya mah. Jaga bahasa Arab tapi beda. Seperti halnya puisi, ya bahasa Indonesia. Tapi susunan puisi ini khas si pembuat puisi. Baik kata yang digunakan maupun susunannya, pemilihan huruf, gabungan antara huruf dengan huruf itu khas si pembuat puisi. Yang belum tentu semua orang akan bisa membuat yang sama. Nah, apalagi ini berhadapan dengan Quran, makanya padahal yang ditantang orang-orang yang hebat pada zamannya saat itu, tapi tidak bisa membuat yang semisal dengan Quran. Padahal ditantang tenu ahli membuat syair. Sok bapak atau ibu nuju galau, ungkap dengan kata-kata yang indah biasa teh nyusun. Henteu kan urang mah paling oge, sebel. Paling kitu urang mah katana oge. Keheul atau naon? Orang Arab jahiliyah mah lamun galau syair keluar, nyusun kata-katana teh Bu. Lamun bahagia syair keluar, nyusun kata-katana teh sae. Melihat sesuatu yang indah syair keluar, nyusun, spontan itu mah. Tapi orang-orang dengan kemampuan begitu ketika ditantang fa'tu bi suratin min mislihi walaupun cuma 3 ayat, surat Al-Asr enggak mampu. Ini Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab biasa walaupun sama bahasa Arabnya. Seperti puisi sama bahasa Indonesiana, tapi cara penyusunan, gaya bahasa, pemilihan katanya khas dari si pembuat puisi itu sendiri. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus mempelajari dari pintu bahasa Arab ini? Karena dia berbeda, punya ciri khas tersendiri. Tapi sebetulnya kalau sudah punya ilmunya mudah, seperti tadi kan kerudung wajib. Perasaan tidak perlu berpikir keras untuk memahami kerudung wajib. Tinggal oh iya lam geningan wal yadribna teh lam eta wajibna teh di dinya. Tos sakitu ge selesai. Untuk udah bingung ibu teh luak lieu ka sesama kumaha ustaz teh naon. Padahal nama eta lam wal yadribna. Tos selesai. Mudah sebetulnya kalau sudah tahu mah gitu. Cuma ya tadi teh kan pertanggungjawaban ilmunya apa, metodologinya seperti apa, istilahnya apa, inilah yang kita pelajari. Begitu. Nah, jadi harapan insya Allah aspek penekanan daripada bahasa Arab ini memang arahnya ke situ. Makanya ya mudah-mudahan istiqomah sampai pada kajian tafsir, wah ini bisa jadi revolusi bahasa Arab. Jadi Ari Jokowi revolusi mental, Habib Rizik revolusi akhlak, Sim Kuning revolusi bahasa Arab.
Bagaimana bahasa Arab bisa masuk ke Al-Quran dan akan menyebar kajian-kajian Quran langsung dari sumber tafsirnya seperti tadi. Kan insya Allah mau terlalu banyak orang yang menyimpang gitu dalam memahami maksud ayat. Baik, cukup? Ada lagi? Ya? Ini kan tujuan yang pertama dari siswa ataupun para pelajar di sini. Ke tujuan siswa untuk yang nomor 1 Pak Ustaz. Ya. Mahratul Kitabah. Kitabah. Ya. Jadi maksudnya tujuan yang pertama ini diharapkan kemampuan kita ini bisa menuliskan teks-teks berbahasa Arab. Ya. Jadi nanti ada latihan-latihannya di setiap pertemuan kalau sudah masuk materi. Ini kan saya masih pengantar ya. Misalkan saya akan memberi soal sederhananya dulu. Saya telah membaca bahasa Indonesianya. Nah, itu bahasa Arab kan. Itu jadi qara'tu misalkan. Nah, awalnya segitu cuma satu kata. Nah, nanti sudah masuk ilmu nahwu namanya. Saya telah membaca Al-Qur'an di masjid. Sok bahasa Arabkeun. Qara'tu Al-Qur'ana fil masjidi. Nah, semakin naik materi nanti semakin panjang, semakin banyak. Nah, arah kemampuannya adalah pada saat kita berhadapan dengan teks bahasa Indonesia yang mau dialihkan ke bahasa Arab, tulis insya Allah kita bisa. Apalagi kalau kita punya pemikiran tapi ingin dituangkan dalam tulisan, tapi tulisannya bahasa Arab, wah mantep itu. Gitu. Jadi biasanya kan nulis orang ke bahasa Indonesia. Menurut saya kerudung itu wajib, cek ibu-ibu teh. Nah, indi ra'yun annal khimaro anna hukmal khimari wajibun, tulis ku ibu bahasa Arab. Tuliskeun dalilna. Hada huwa dalilu Quran wasidlaluhu tahi ayatna 8na. Wa fi hadhil ayati hunaka lamul amri fi kalimati wal yadribna, tulis. Telahna tafsiran naon? Jadi sama kalah berbahasa Araban gaya. Hebatnya ada gitu. Terutama ya mah anu mahasiswa bahasa Arab. Karena kalau bikin skripsi eta wayahna kudu bahasa Arab. Nya, terus kumaha ieu bahanna bahasa Indonesia keun heula apa? Nya da ari nu baru belajar mah atau S1 kadang-kadang bingung ari langsung dituangkeun dina pikiran mah. Jadi dia langsung nulis misalkan, apalagi ngetik. Kan ketikan Arab itu kayak gini kan ya, ari dina ieu teh kan kieu nya huruf gitunya. Huruf. Tapi ari tos biasa mah apal ieu teh ha, ho, da, ro na di mana apal. Jadi kan ngetiknya kieu sih ngetik biasa we. Lebah-lebanan tos biasa mah gitu. Nah, jadi arahnya ke situ, tapi ya mungkin tidak sama gitu. Walaupun arahnya sama tapi kemampuan kualitasnya mungkin tidak sama. Ya tergantung level kan gitu kan, beda mungkin antara punten kursus mungkin D1, D2, D3, S1, S2, S3 mungkin kan akan berbeda gitu. Kitabahnya arahnya kemana kan mungkin akan berbeda. Tapi ya kalau ini arahnya ya tadi aja bahwa pada penajaman materi kita sengaja membuat soal yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab kan. Biar gambaran membuat struktur langsung dengan bahasa Arabnya terus kagamar. Bukan sebatas memberi harokat lalu menerjemahkan, bukan sebatas itu. Jadi kita lebih menantang dan memberikan kemampuan tersendiri, yaitu maharatul kitabah dan qiraah sekaligus. Gitu. Mbak, pada saat membaca Al-Quran, seberapa besar dampak kesalahan ketika salah membaca harokat? Ya, kalau dalam kacamata ilmu tafsir ya, kalau kacamata ilmu tahsin sih pasti langsung disalahkan. Tapi kalau dalam kacamata ilmu tafsir, kadang perbedaan harokat ditelaah mungkin dari ilmu qiraat. Dalam pengertian, harokat boleh beda tapi makna tetap sama. Kadang-kadang juga huruf boleh beda tapi makna tetap sama. Antara ihdinas sirata pakai sod dengan ihdinas zirata pakai zai. Ada itu. Tapi makna tetap sama.
antara Maliki Yaumiddin, mimnya dipanjangkan, dengan Maliki Yaumiddin mimnya pendek. Kalau kacamata tafsir maknanya tetap sama walaupun pelafalannya berbeda. Kacamata tafsir mah bisa gitu. Karena nanti ada telah tersendiri. Ilmu tafsir mah ada ilmu qiraatnya dulu, ada riwayatnya nanti. Baru kemudian masuk ke telah bahasa, ujungnya nanti akan sama maknanya. Makanya dalam pengantar tafsir Ibnu Katsir yang 8 jilid itu ada di jilid pertama pembahasan tentang kaidah dalam memahami perbedaan bacaan dari sudut pandang ilmu qiraat. Intinya adalah perbedaan bacaan, bentuk dan cara tidak mempengaruhi kepada kesamaan makna. Intinya di situ. Makanya ya inilah kenapa kita butuh tafsir. Tapi kan mau masuk ke tafsirnya seperti gini. Asanatupan tos terjemahnya ari Ibnu Katsir mah kan cuma satu, berarti Ibnu Katsir unggul, ayo tafsir sok coba nusanes. Ya kan baru ini. Nah ini yang lain gimana? Kita kan ingin tahu nih menurut tafsir-tafsir lain seperti apa. Tak ari dia bisa bahasa Arab nama orang enak, kita bisa menjelajah. Kalau nggak bisa ya tak terjemah, iya ada tapi palingnya etawe unggul. Sakit gitu gitu ta. Untuk ngodok di tempat-tempat nusanes. Makanya akan beda saja cara berpikir dan bersikap kalau dia sudah punya kemampuan baca kitab dan tajam analisa hati-hati gitu dalam menyimpulkan hukumnya, tidak akan sembarangan. Moal wantun sampaikan ke memahami wawajadakan dolan fahada Nabi itu bagala sesat moal. Sampai banyak ilmuna walaupun katana sama tapi beda makna. Eta makanya perlu telaah kacamata tafsir. Sedangkan akhir zaman ini ya akan dipenuhi oleh orang-orang yang yaqra'un Al-Qur'an, palinter gitu baca Al-Qur'an nama. Wala yujawizu hanadirum, tapi tidak sampai tenggorokan. Tidak diimani dan tidak dipahami. Tapi pakai Quran gitu, ta eta karunyana teh umat teh. Makanya kabayang gitu, lamun misalkan di satu tempat seperti di sini terjadi satu revolusi bahasa Arab sambil buat kajian kitab masuk ke tafsir Qurannya, wah. Artinya ini akan bisa jadi benteng pertahanan umat untuk bagaimana biar jernih dalam memahami Al-Quran dari sudut pandang bahasa Arabnya dan telaah kitab tafsirnya. Tapi perjalanannya memang cukup panjang dan melelahkan. Makanya 4 bulan pertama itu kita ke kemampuan bacanya dulu. Nah kalau nanti untuk mandiri, nah ini butuh waktu. Ada cepat, ada lambat, itu tergantung murid teman. Makanya misalkan kalau mau cepat, jangan bergantung pada pertemuan Sabtu dan Minggu dengan saya saja. Misalkan di luar ini, di daerah Cimahi ada kajian kitab Gunul, ikut Yos terang tengah tuh saya ikut perhatoskeun gitu. Itu kalau bahasa saya merekam bahasa. Merekam maksudnya jadi wanoh gitu. Wanoh kenal, ya biasanya dibaca kieu terus hari demi hari, minggu demi minggu, mungkin bulan demi bulan, apalagi tahun demi tahun. Rekamannya cukup banyak, cukup besar, cukup luas. Nanti sesuaikan sareng kaidah atau matching, itu cepat yang begitu biasanya. Kalau mengandalkan Sabtu Minggu ya saya ayah Sabtu Minggu, tapi tidak naon, orang kalem gitu. Mopo dan heula. Siap maju gitu. Tidak naon santai. Baik, cukup ya? Ada lagi? Jayasan. Baik, barangkali sementara itu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga juga selalu diberi kesehatan, diberi pertolongan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.